Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'du. Bersama-sama kita muliakan dan kita cintai pimpinan umum pesantren Saif Ad-Daulah, pedang umat itu artinya. Saif Ad-Daulah, pedang umat. Mudah-mudahan pedangnya tidak tidak tajam ke bawah, ya, tumpul ke atas. Mudah-mudahan udah ngasilin dua. Pedangnya tajam ke atas, tajam ke bawah. Amin. Ya Rabbal Alamin, senantiasa pedang beliau membela umat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doain rame-rame biar panjang umur nih kiai ini. Sehat walafiat berkah. Banyak duit, banyak bini. Lah ini bukan doa, kali-kali aja.
Bener. Pak, nih saya pengen ngomong nih, siapa sih yang kagak pengen bini empat-empatnya punya usaha? Enak kagak tuh? Empat-empatnya ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli zikir, mantep kagak? Nah, jangan juga nyari bini yang nyeksa. Yang begitu tuh. Terus dia seneng sama suaminya yang rajin ibadah, udah ama yang penting ngajar aja. Saya semuanya pada punya usaha, mantap kagak? Pengen nggak? Bayanginnya jangan yang susah. Mudah-mudahan dengan zikir yang istiqomah semua dapat hadiah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan santrinya banyak, amin. Ini kata beliau, kalau kagak ada bola nih banyak ini. Sampai ke latar-latar ini. Saking aja ada saingannya bola ini. Tapi orang yang istiqomah dalam zikir nggak ngaruh keadaan bagaimanapun, betul nggak? Sebab kita zikir senantiasa berpikir. Sebab kita zikir karena kita termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang saya muliakan para kiai, para asatiz, para jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan kita diajaknya zikir oleh guru kita, kiai kita, Kiai Saiful, ini akan menambah kekuatan iman. Akan menambah giroh semangat kita untuk senantiasa memiliki rasa di dalam jiwa. Sebab orang yang kalau zikirnya udah mantep itu punya rasa di sini. Apa itu rasa? Sesuatu yang dikasih kelebihan oleh Allah. Ini dia bakal tahu, bininya bakal ngomel. Dia udah pergi duluan. Punya rasa, punya firasat. Bener itu Pak. Kalau kita dekat kepada Allah, suka zikir, di sini ada sir di sini nih. Kita tahu nih teman yang brengsek sama teman yang benar, kita tahu. Tahu di sini. Artinya orang yang suka zikir, dia dikasih pemikiran yang jernih oleh Allah. Hasilnya apa? Enggak gampang ketipu sama orang. Amin. Enggak gampang ditipu sama perempuan. Malah perempuan yang kita tipu. Jangan main-main sama tukang zikir. Hah? Masya Allah. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Hai Fulana binti Fulan, datang lu sama gua, datang. Pokoknya orang-orang yang suka zikir enggak ada yang sulit baginya. Lah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa orang yang dia bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa kan pasti zikir. Kagak mungkin orang zikir kagak bertakwa. Zikir doang, loh, illallah, sembayang kagak, cendang munyang loh. Puasa kagak, cuma zikir doang. Tetap sih, kata Nabi tetap masuk sor, cuma mampir di terminal Poris. Orang yang takwa pasti berzikir. Lalu Allah memberikan jaminan, ya ja'allahu min amrihi yusra. Urusannya gampang, urusannya lancar. Jangan pula punya bini 4, 100 kalau boleh mah bisa. Gampang sebetulnya mah, ada ilmunya semuanya ada. Cuman kagak pada berani doang. Urusan rezeki, urusan usaha buat orang yang ahli zikir mah gampang. Gampang sebetulnya mah gak ada yang susah. Lihat kiai-kiai di NU. Kerjanya cuma ngajar, tapi rezekinya luar biasa. Iya kan, kiai-kiai, ulama-ulama kalau malam ngapain? Jadi kampret. Lah kagak tidur. Kalau malam kagak tidur. Kan sebagian orang juga ada yang niru-niru kayak kiai, kagak tidur, di pos ronda main gaple. Itu malah yang cerita. Ya ja'allahu min amrihi yusra.
orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya urusannya gampang. Urusan duit, ya, duit mah bisa dikantongin. Urusan pengen punya mobil, pengen punya rumah di Banjar, pengen punya di alam sutra, di alam kubur juga bisa. Jangan kata di alam sutra, nggak ada yang sulit, mudah. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya zikir udah belasan tahun, tapi sama bini galak terus sama saya. Bini galak terus, bini sama saya, gimana itu Pak Ustadz? Pak Haji, waduh, itu tentu bini galak bagian daripada ujian supaya doa itu naik ke langit. Nah itu tuh, berarti di sini ada yang bini galak ya? Pakai dibilangin. Abu Muslim Haulani, nih bang, itu beliau jadi wali gara-gara bininya galak. Abu Muslim Haulani, beliau memang pernah hidup di zaman Nabi. Dibilang sahabat tapi nggak pernah, bukan sahabat sebab nggak pernah ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu punya pangkat kewalian karena takut banget sama bini. Ini mohon maaf nih ya. Jadi kita kalau punya bini galak, alhamdulillahirabbil. Daripada nih ya, daripada punya bini sebodoh aja sebodoh, kita juga kagak beres. Mendingan punya bini galak, Pak. Mendingan punya bini galak. Jadi kita ada yang perhatiin. Ya cuman kalau kebangetan galak bisa kagak makan. Jadi ini Abu Muslim Haulani, beliau menjadi wali karena saking takut kepada bini. Suatu ketika beliau ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingin bertemu Rasulullah. Tapi sayang, ibaratnya ketika Rasulullah misalnya ada di sinilah dipanggil lah kalau kayak dakwah begitu. Beliau hendak berjumpa dengan Nabi, Nabi keburu pulang. Sedangkan beliau rumahnya dari tempat yang di situ ada Rasulullah sangat jauh. Akhirnya enggak ketemu sama Nabi. Pulang nyampe di rumah dia assalamualaikum. Nyautinya bininya apa? Kalau bahasa kayak orang sini, dari mana aja bang lu? Wah gini baru pulang. Coba bang, itu kiai, ulama besar. Ulama besar. Pulang dari tempat orang yang mulia, pengen ketemu Nabi nggak ketemu, pulang dimaki-maki. Waduh. Terus apa kata bininya? Kalau bahasa orang sini, ngaji bang, nih saya pengen makan roti dari kemarin. Terus gimana mama? Udah sekarang jadi tukang roti. Duit di kantong cuman ada duit 10.000 nya. Ceritanya begitu. Udah berangkatlah dia cari warung roti buat bini yang paling ditakutin sedunia. Menuju tempat warung untuk nyari roti, ketemu tukang minta-minta. Pengemis pak, kasihan pak, udah 6 bulan belum makan. Hidup loh kan. Dia inget nih sama bininya nih, kalau ini duit saya kasih pengemis, saya pulang kagak bawa roti, kapiran bisa tidur di kandang kebo urusannya. Akhirnya apa? Itu tukang minta-minta dia kagak kasih, cuman dia merasa salah kepada Allah Subhanahu. Ya kan, kalau wali makan pantang untuk tidak memberi, ya kan. Jadi Abu Muslim Haulani ketika menemui tukang minta-minta yang pertama ini, dia kagak ngasih. Akhirnya Allah uji lagi, ketemu sama tukang minta-minta yang kedua. Waduh, dikasih. Bagaimana kagak dikasih? Allah ngeliatin, udah 2 kali nih Allah nguji. Akhirnya apa yang terjadi? Walaupun dia kebayang sama muka bini yang serem, sama bini yang galak, tetap dia takut kepada Allah Subhanahu. Duit yang tinggal 10.000 dikasih kepada pengemis. Sesudah itu apa yang terjadi? Apa yang harus saya lakukan ini? Harusnya pulang bawa roti, ini harus bawa apa? Duit habis, taksiran pulang, suruh tidur di kandang kambing.
Emang perempuan kalau galak banget begitu ya? Masya Allah perempuan. Dan macam-macam sama perempuan tuh. Sesakti apapun lelaki kalau udah dimaki-maki sama perempuan itu ilmu rontok semua. Kumis rebah, jenggot pada kabur semua. Tuh perempuan tuh jangan macam-macam perempuan tuh. Waduh, si entong nangis. Kalau perempuan udah ngomel, udah gak ada kemampuannya. Walaupun Ubali ketika dia ceramah kayak Habib Bahar, kalau ketemu bini yang galak mah dia takut. Tetap takut. Sebab perempuan itu wali, bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup itu. Aduh, kalau ada perempuan seru ini urusan. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Muslim Haulani mau pulang, dia ngambil kantong plastik. Kalau kayak kita kantong plastiknya, dulu mah kantong konyol lah, diisiin pasir. Agar itu pasir ketika ditanya dia nyautnya tepung, bohong lah kira-kira begitu. Untuk selamat daripada cacian makian bininya. Ya sudah, pulang. Itu pun kagak berani lewat pintu depan, mindik-mindik dulu. Saking takut sama bini. Akhirnya Allah kasih pertolongan karena beliau memang adalah kekasih Allah, dan ujian bini yang begitu galak membawa rahmat baginya. Ternyata apa yang terjadi ketika dia baru masuk rumah, istrinya udah senang sambil nyanyi. Kegirangan. Nyanyi bininya girang lah, bukan main lah. Ini Abu Muslim Haulani heran. Biasanya pulang udah dia belum masuk udah nyap-nyap. Mana nih orang belum juga pulang. Kalau pulang gue mau potong, gue mau goreng. Ini pas dia belum masuk rumah udah lagi nyanyi, senang lah pokoknya. Akhirnya dia ngetuk pintu, ucap salam, assalamualaikum. Ini nyautinnya tentu kalau udah kenyang, waalaikumsalam, udah kenyang. Kemana sih manggil udah kenyang mah. Lah emang itu mama roti banyak banget dari mana ini? Ada orang katanya tadi yang ngirim pesanan AA, subhanallah, pesanan AA. Padahal dia duitnya dikasih pengemis. Itu bininya pengen toger sama roti. Ada yang ngirimin roti yang belum pernah dilihat, roti makanan raja-raja. Subhanallah. Itulah ketakutan kepada istri tapi juga taat kepada Allah menghasilkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hidup suami yang takut istri tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat orang-orang yang ahli zikir, segala sesuatu yang terjadi bukan ancaman buat kita, bukan, tapi adalah sebuah kenikmatan. Yang memang dengan cara itu Allah ingin mengangkat derajat pangkat kita di tengah-tengah manusia. Amin ya Rabbal. Dan zikir itu penenang jiwa. Tadi saya baru sampai, kisah puangin nyape kagak ada yang tahu. Ini kan saya punya YouTube Pak. Itu di YouTube tulisannya kisah puangin anak Betawi. Itu saking enaknya zikir, orang Musliman tidur. Jadi ini subhanallah, kalau kagak bisa tidur udah kemari aja zikir dah. Ulas. Jadi orang yang suka zikir enggak bakal terkena penyakit insomnia, betul enggak? Dia zikir aja Ustaz Saiful. Iya, baca selawat 4444 beres. Selawat Nariyah, selawat Kamilah. Pulas urusannya itu. Jadi buat kita semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu. Urusan rezeki, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini dua ayat beriringan nih. Hadiah buat orang-orang yang takwa, yang ahli zikir, yang suka zikir, yang cinta dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Yang pertama tadi urusannya dikasih gampang, urusannya mudah. Mau pergi haji duitnya ada, mau kawin lagi dikasih sama bini yang tua. Aduh, pengen punya mobil, orang dealer nawarin. Leasing pada ke rumah, betul kagak? Lah, apa yang kurang?
Mau pergi haji tinggal ngomong sama Haji Saipul ya nggak? Ente suka mimpin gua. Iyalah, nggak ada yang sulit, kagak ada yang sulit. Itu untuk segala urusan. Urusan rezeki, urusan rezeki wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kemudahan rezeki dari sesuatu hal yang dia kagak sangka-sangka. Nggak pakai kerja. Saya ngerasain Pak. Ini saya bukan cerita ngarang-ngarang nih. Saya waktu orang sono pada gusuran orang Cipete. Ini pada gusuran. Saya kan sebagai tangan denger. Ya lo kan Ustaz mau minta kayak preman. Agak mungkin kan. Saya mintanya sama Allah. Ya Allah, ini tetangga yang pada gusuran apa ilok kagak inget-inget sama saya. Saya minta malam-malam sama Allah. Pagi-pagi jam 6 repet-repet. Tahu repet-repet? Gelap. Ada yang ngetok pintu, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ya? Saya, Bapak Haji Sibin namanya. Ada apa Pak Haji? Gelap-gelap gini. Saya kayak kebayang-bayang aja mesti haji. Begitu. Agak tahu malamnya kita pelet. Malamnya saya minta sama Allah, kata saya, ya Allah, lo kan orang segini banyak gusuran kagak ada yang datang nganterin duit, keliwatan amat ya Tuhan. Itu kobul pagi-pagi nganterin duit 2 juta coy, 2 juta. Masa Allah. Coba 2 juta kalau kita mengutin botol aqua. Setengah mati udah gobios, udah bawa apa tahu. 2 juta tanpa usaha, minta kepada yang Maha memberi rezeki, Allah Subhanahu. Cuman kata bini, nih gue minta rezeki sama Allah nih, langsung dikasih. Bini nyaut, jangan minta bini bang, jangan minta bini. Takutnya dikabul bang, gitu. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zikir itu sebetulnya bukan jumlah yang banyak, khusyuk dan ikhlas. Buat apa banyak? Kalau cuma nyesek-nyesekin doang. Atau buat apa sedikit? Buat apa sedikit? Bukannya zikir pulas. Yang bagus banyak khusyuk dan itu. Jadi zikir demi zikir yang kita lakoni dari tahun ke tahun, pada intinya mah saat naik itu zikiran ke langit khusyuk, ikhlas lillahi. Kagak mendikte Tuhan, kagak. Kan kita suka datang ke rumah kiai, baca ini amalan, nanti dapat setahun kamu bakal punya mobil, punya motor. Udah gitu punyanya becak. Bukan mobil, bukan motor. Atau sesuatu yang diharap-harapkan, yang kita ingin-inginkan bakal terkabul, ternyata nggak terkabul. Apa jikirannya yang salah? Apa kiainya ngasih kagak ikhlas? Ayo. Apa kita yang baca niatnya udah dunia aja dunia? Itu kan dari sekian banyak pertanyaan daripada hal-hal zikir yang kita baca. Tapi begini Pak, kita ijazah ilmu sama juga kita berobat, paham nggak? Kita sakitnya asam lambung, berobat ke dokter A, B, C, D. Tahu-tahu sembuhnya mauinnya sama dokter B. Berarti itulah dokter yang ikhlas yang memberikan obat kepada kita. Dan itu obatnya manfaat. Enggak ngudu-ngudu mahal, cuman 100.000, tapi langsung kontan. Kita ijazah ilmu, kita berzikir kepada Allah juga sama. 2 hal ini menjadi patokan. Gurunya yang mengasih ijazah adalah ikhlas, kita yang mengamalkannya juga ikhlas. Baru tuh bukti nyata. Seperti zikir yang hari ini dilakukan, malam ini dilakukan. Dan semuanya udah pada ngerasain kan hasilnya? Udah belum? Bini udah punya kan? Bini udah punya, rumah udah punya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya udah dikasih sebetulnya mah. Cuman begini, model tukang zikir kayak begini, kayak kita nih, dikasih kaya, kagak zikir-zikir tan. Kagak zikir-zikir, ditelepon, woi, ini waya zikir malam Senin. Aduh, sorry tan, lagi di Lampung nyari duren. Di Lampung nyari duren. Ini model ini nih, pada hadir dikasih duit banyak, pere coba pere zikir. Orangnya kagak, duitnya kagak.
Iya. Balik lagi. Sibuk semuanya. Makanya tenang aja Pak, tenang. Rezeki kita semuanya bisa jadi kalau kita kagak nerima sebagai orang yang tukang zikir, nanti akan dialihkan sama anak-anak kita. Amin. Kalaupun enggak juga, nanti bakal kita tungguin di alam kubur. Kalau enggak juga balik lagi ke alam dunia. Jadi rezeki itu, kekayaan itu, ada orang yang memang hasil ibadahnya, hasil usahanya dikasih 2 kali, di dunia kaya, di akhirat kaya. Ada yang memang ditangguhkan. Jadi di dunia sekedar ada, ya kan? Di alam kubur persekotnya, nanti di akhirat kontannya. Tapi mohon maaf kata ahli sufi, kalau engkau berzikir karena dunia, zikirmu batal kepada Allah. Sama juga kau mendikte kepada Allah Subhanahu. Makanya doanya para ahli sufi selalu beliau itu berdoa, ya Allah berikanlah sesuatu seperti yang kau berikan kepada orang-orang yang kau cintai. Udah kagak cerewet kayak kita. Kita sama Tuhan, ya Tuhan ini kondangan banyak banget. Duit kalau 1 juta kagak cukup Tuhan, kudunya 5 juta. Buset deh lu. Tuhan diajarin, Tuhan dibilangin, la ilaha illallah. Sebutin mana anak udah pada gede, dikit lagi kuliah, sekolah mulai masuk. Ya kata malaikat, lu baca doa apa curhat? Bukan kagak boleh. Daripada ngomong sama Haji Saipul dikepak kepala lu. Ngomong sama Allah ngomong. Jadi zikir itu memang ada tingkatannya. Kalau orang model-model kita orientasinya minta dunia, nggak apa-apa Pak, kagak dosa. Daripada jadi babi ngepet, nggak apa-apa. Jadi kan terbagi 3 tingkatan zikir. Ada zikrul awam, zikrul khawas, zikrul khawasil khawas. Ini beda Pak. Model kita zikrul awam, kelompok kayak biasa begini. Mau naik langsung ke tingkat 3, modar bisa urusannya. Bisa ditinggal bini urusannya kita. Waduh. Sebab zikrul awam ini kalangan kita kelas bawah, yang selalu diiming-imingi sesuatu yang kata Nabi, siapa yang membaca selawat 1 kali Allah akan balas pahala 10. Kita semangat baca selawat gitu ya, nggak apa-apa. Itu tingkatan zikir kelas awam kayak kita orang, nggak dosa, nggak. Ada lagi tingkatan zikrul khawas yang udah naik kepada tingkatan thariqah, bukti ketaatan. Tetap dia juga masih orientasinya dunia. Tapi kalau sudah zikrul khawasil khawas, dia nggak minta apa-apa lagi. Doanya apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Simple. Kagak cerewet kayak kita. Tingkatan mana ini? Wah, ini mah udah tingkatan mursyid, ini mah tingkatan orang yang ya hampir mendekati wujudnya seperti malaik. Artinya orang yang kayak begini bukan miskin, dunia udah dicukupin oleh Allah Subhanahu. Itu maksudnya Pak, itu maksudnya. Paham nggak? Jadi dengan zikir kita berusaha untuk menjadi kekasih Allah. Amin. Orang yang sudah dikasih Allah, ya kayak Haji Saipul termasuk nih. Orang yang dikasih Allah, lah buktinya masjidnya mewah ya nggak? Pesantrennya pedang umat. Lah, kapan lihat dia kesel? Tenang aja dia mah. Masya Allah. Ini baru sebagian kecil kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang zikirnya khusyuk ikhlas karena Allah akan menjadi sahabatnya para nabi, sahabatnya para wali, sahabatnya orang-orang soleh. Kenapa? Sebab yang dia sebut adalah nama zat yang maha segala-galanya, maha kaya, maha kuat, maha gagah, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha dan segala maha, yaitu Allah Subhanahu. Makanya Allah ingetin begini, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku nanti akan ingat kepada kalian. Nih, jadi orang yang berzikir jangan khawatir hidupnya dibikin susah, kagak bakal susah. Kagak bakal susah. Punya bini ngomel, nanti kalau lama-lama jadi diem. Lama-lama jadi diem, mati. Udah.
Udah punya bini ngomel mulu, punya bini galak, diem aja, liatin aja, lama-lama juga mati. Udah punya tetangga ngajakin ribut, diem aja, liatin aja, lama-lama juga mati. Ngapa puyeng-puyeng amat? Ya betul ya Pak. Udah, sebab kita selalu ingat kepada Allah, Allah akan ingat sama kita. Untuk Allah ingat sama kita luar biasa. Maha luar biasa. Kita diingetin aja sama wali kota, karena kita CS wali kota udah bukan main enaknya, betul nggak? Kapan aja telepon, Ustaz Saiful ke rumah makan durian sama wali kota, mantap kagak tuh? Punya teman wali kota, punya teman gubernur, bukan teman biasa, diingetin terus. Masya Allah. Iya di selalu kalau ada momen-momen yang enak diajak, mantap kagak tuh? Itu sama manusia. Apalagi kepada yang serba maha kaya, maha gagah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah sekalian, barangkali ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya buat saya dan buat kita semua. Kita bacakan Fatihah buat guru kita Ustaz Kiai Haji Saiful Bahri, Raisul Am Ma'had Saif Ad-Daulah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah, selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan jamaah zikir semakin berkah, semakin banyak. Biniatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran wa dumtum fi khairin wan najati wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.